Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Abdul Razak Johan dengan NIM 1102223133 dari kelas EL46G2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk yang sedang saya buat, yaitu PCB untuk sistem kontrol dari sorting line board. Jadi untuk fungsi produknya di sini ada beberapa sensor yang kita pakai, dan ini adalah konektor-konektornya karena sensornya itu keberadaannya cukup jauh. Lalu ada voltage regulator atau step down dari 5 volt ke 3,3 untuk sensor-sensor yang beroperasi pada 3,3 dan juga ESP32 sistem minimum. Dan juga ada PCA 9865 untuk sebagai PWM generator atau PWM driver dari ESP32 ke PCA menggunakan I2C atau serial communication. Dan yang terakhir ada ESP32 sistem minimum untuk microcontroller yang kita pakai. Untuk proses yang saya lakukan, itu ada percobaan prototipe dulu dari awal. Jadi kita menggunakan PCB bolong dulu sebagai prototipenya untuk sebagai konektor dari setiap sensor ke ESP32, dan ESP32-nya pun masih menggunakan ESP32 modul. Lalu setelah itu kita coba untuk membuat PCB-nya mulai dari skematik dan juga mulai dari layout. Untuk skematik dan layout itu kami menggunakan Altium Designer sebagai software utama kita dalam mendesain PCB-nya. Nah, untuk skematiknya, referensi skematiknya kita dapat dari luaran sana, di mana ada ESP32 sistem minimum, ada PCA 986 modul dan lain-lain. Itu kita mengambilnya dari internet dan mencoba mengaplikasikannya untuk ke dalam satu PCB. Untuk proses pemesanan PCB kita menggunakan jasa manufaktur PCB GLC PCB di Cina dengan format 4 layer. Untuk proses assembly-nya, setelah PCB-nya sampai, kita melakukan assembly dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan solder dan juga menggunakan hot air sebagai alat untuk penyolderan kita ketika ada komponen-komponen SMD dan juga komponen QFN. Di sini soalnya ada QFN dan juga ada SMD. Setelah melakukan proses assembly, hasil pengujiannya itu adalah kita menemukan masalah yang pertama, yaitu adalah masalah RxTX-nya yang terbalik, sehingga komunikasi antar dari device ke ESP32-nya itu masih belum bisa. Dan setelah udah dibalikan RxTX-nya, setelah dijumper, USB ini tidak mendeteksi. Jadi USB-nya itu kadang mendeteksi, kadang enggak, dan itu ya membuat masalah komunikasi antar device laptop ke ESP32-nya. Dan untuk board ini sebenarnya hanyalah sebagai prototype, karena ini masih banyak hal yang kita lakukan, banyak mitigasi. Jadi kalau misalkan ESP32-nya tidak bisa, ya kita bisa menggunakan ESP32 modul di sini agar alatnya dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya apa yang bisa dikembangkan? Karena masalah ini adalah sistem prototype, jadi banyak hal yang sebenarnya tidak perlu, mulai dari konektor-konektor yang tidak dipasang di sini, dan juga ada servo juga sebagai pencegahan. Nah, itu bisa dihilangkan sehingga PCB jadi lebih compact. Dan untuk pin header untuk ESP32 sistem minimum pun jadinya tidak usah dipakai, karena itu bisa membuat si PCB-nya lebih compact. Nah, untuk masalah RxTX tadi juga harus dibetulkan lagi, dan kalau bisa dari micro USB ke ESP32-nya jangan terlalu jauh agar tidak ada masalah komunikasi. Terakhir, ya lebih fleksibel lagi desainnya sesuai dengan alat yang kita gunakan. Kalau misalkan alatnya berbentuk apa, kita juga ya berbentuknya menyesuaikan. Lalu juga kalau misalkan ada komponen-komponen yang bisa dikecilkan seperti kapasitor, lalu ada konektor-konektor, itu mungkin bisa kita kecilkan juga. Dan juga karena ESP32 ini belum berhasil, jadi saya membuat secara kesimpulan saya membuat tiga board. Yang pertama board prototype, terus board V1 atau yang ini, tapi karena ada masalah komunikasi jadi saya buat board V2-nya. Oke, itu saja mungkin, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.